Selamat pagi, siang maupun sore adik-adik sekalian. Perkenalkan nama saya Nikade Sutini. Di sini saya selaku koordinator mata ajar pada mata kuliah Biostatistik pada mahasiswa program studi sarjana reguler tingkat 4 semester 7. Pada pertemuan ini perkenalkan untuk memaparkan secara umum terkait dengan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah biostatistik. Adik-adik sekalian, mata kuliah biostatistik ini adalah mata kuliah dengan kode mata ajar C1.7.145. Mata kuliah ini adalah mata kuliah dengan beban studi 2 SKS yang terdiri atas 1T dan 1P. 1T itu artinya bahwa mata kuliah ini terdiri atas konsep teori yang dijelaskan di dalam kelas, dan 1P yang menyangkut nanti pelaksanaan praktek. Tetapi prakteknya di kelas, bukan praktek klinik di lapangan. Mata kuliah ini termasuk dalam rumpun mata kuliah Humanistik, Social Science, Professional Practice, and Ethics atau humaniora. Adik-adik sekalian, mata kuliah ini terdiri atau diampu oleh 3 orang pengampu atau dosen pengajar, di mana saya sendiri selaku koordinator mata ajar, sekaligus juga dosen pengajar. Kemudian ada Bapak IGD Putu Dharma Suyase, SKP MNC PhD. Beliau akan bergabung pada mata kuliah ini. Beliau juga adalah rektor Universitas Bali. Kemudian Bapak Iketut Suarjana, SKM MPH, Dokter PH. Beliau juga adalah ketua LPPN-nya bidang penelitian dan pengabdian Kemenkes Bali. Dengan 2 orang expert ini dalam bidang penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, tentunya harapan kita ke depan mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa dari 2 orang expert ini terkait dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam mata kuliah biostatistik. Selanjutnya saya masuk ke deskripsi singkat tentang mata kuliah ini, adik-adik. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas mengenai konsep ilmu dasar yang terdiri atas konsep biostatistik dan penulisan ilmiah. Nah, fokus bahasan dalam mata kuliah ini meliputi konsep penelitian, konsep biostatistik, konsep distribusi sampling, konsep hipotesis, konsep pengujian hipotesis, konsep uji parametrik dan non parametrik ya, di mana kegiatan belajar dan praktik ini yang dilakukan melalui kuliah dan diskusi. Nah, apa sih bahan kajian atau yang akan adik-adik pelajari pada mata kuliah ini? Nah, mata kuliah ini akan membahas beberapa topik adik-adik. Terkait yang pertama adalah secara umum tentang pengertian penelitian ya, karena ini ada kaitannya biostatistik dengan penelitiannya dari beberapa tahap penelitian ketika seorang peneliti sudah menyusun sebuah proposal, kemudian mengumpulkan data, dan lanjut dengan analisis data. Nah, ketika analisis data itu adalah ilmu biostatistik menjadi poin penting ya untuk dipelajari dan dipahami oleh mahasiswa. Kemudian ada bahan kajian yang kedua adalah tentang hubungan statistik dengan penelitian ya. Yang dibahas di sini, apa sih dari biostatistik, apa sih hubungan dengan rencana penelitian yang akan saya susun di semester ini. Kemudian akan belajar tentang konsep statistik deskriptif, kemudian akan membahas tentang konsep probabilitas, konsep distribusi probabilitas, konsep hipotesis populasi dan sampel, konsep pengujian parametrik,
banyak ya, ada uji beda, dua min ya, independen dan dependen, kemudian konsep pengujian non parametrik ya, uji beda dua min ya, independen dan dependen. Jadi konsep pengujian yang parametrik ya, uji beda lebih dua min ya, independen dan dependen. Ada konsep pengujian non parametrik, uji beda lebih dua min ya, independen dan dependen. Nah, selain uji parametrik non parametrik ya, juga akan dibahas tentang konsep pengujian korelasi di sini. Ada uji korelasi yang terkait dengan asosiasi hubungan, dan bahan kajian yang lain juga akan membahas tentang konsep pengujian parametrik uji regresi. Oke, adik-adik, sebagai bahan evaluasi pada mata kuliah ini seperti biasa mungkin sudah banyak diketahui oleh mahasiswa di ETK Study bahwa metode penilaian atau asesmen pembelajaran dan pembobotannya ini adalah 100%, yang meliputi dua hal, yaitu formative assessment dan summative assessment. Kalau yang formative assessment itu diproporsikan 45%, sedangkan summative assessment-nya itu lebih banyak 55%. Nah, formative assessment itu meliputi 25% didapat dari penugasan, dan 20% itu dari soft skill. Soft skill itu yang mana lebih cenderung ke attitude, gitu ya, sikap, kemudian kedisiplinan, teknik komunikasi, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada yang summative assessment, ini dibobotkan besar, seperti yang saya sampaikan tadi 55%, itu diambil 20%-nya dari evaluasi tengah semester, kemudian 20%-nya dari akhir semester, dan yang terakhir ada kuis 15%. Jadi total pembobotan evaluasi pada mata kuliah ini adalah 100%. Oke, selanjutnya terkait dengan pustaka adik-adik. Nah, pustaka yang digunakan pada perkuliahan hari ini sudah diusahakan dan diupayakan tersedia di perpustakaan Bali sehingga semua mahasiswa mampu mengaksesnya. Ya, nah sumber utama mata kuliah ini adalah buku statistik kesehatan di tahun 2016 yang ditulis oleh Menko Mata Ajar Bapak Ketut Suarjana ya. Kemudian ada juga statistik untuk kedokteran dan kesehatan, ya, bukunya Dahlan. Saya izin menyampaikan penampilan seperti ini, dan ini banyak, ada beberapa di perpustakaan kita. Kemudian ada statistik kesehatan ya yang ditulis oleh Indrom. Ini bisa sebagai sumber utama. Kemudian ada sumber pendukung, itu ada biostatistik untuk kedokteran kesehatan yang ditulis oleh Budiman, kemudian statistik keperawatan yang ditulis oleh Fajar. Nah, adik-adik juga bisa mengakses artikel, jurnal, ataupun buku-buku sumber yang lain bisa digunakannya dalam pengembangan mata kuliah biostatistik ini. Mana aja dapat dipakai. Oke. Nah, selanjutnya mata kuliah ini sudah terdiri atas 14 minggu adik-adik ya. 14 minggu dengan aktif proses pembelajaran di kelas itu ada 12 minggu atau kurang lebih ya, ada sekitar 25 kali pertemuan aktif untuk proses perkuliahan dan praktik di kelas. Jadi dalam satu minggu itu ada 2 kali pertemuan. Dalam 1 kali pertemuan ada 3 jam atau 150 menit ya. Ada juga yang 2 jam atau 100 menit, karena setiap kali pertemuan di sini hanya kurang lebih 50 menit. Nah, untuk kelas A, nah ini kan karena ada 2 kelas, saya langsung aja, itu pertemuannya setiap hari Rabu dan Kamis. Nah, itu sudah mungkin disampaikan di kalender pendidikan, sedangkan untuk kelas B, kalau tidak setiap hari Rabu, dengan jamnya ya sudah ditentukan sesuai dengan kalender pendidikan. Oke. Nah, untuk menjawab tadi ya, adik-adik, terkait dengan pembobotan evaluasi di akhir
materi mata kuliah ini juga ada seminar atau presentasi ya terkait dengan penugasan. Jadi bentuk tugasnya memang aplikasi biostatistik dalam penelitian keperawatan. Nanti ini akan di-mix dalam kuliah tutorial ya, yang saya akan pandu sendiri. Jadi akan diberi mahasiswa dibagi dulu menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri atas 5 sampai 10 orang. Kemudian diberikan beberapa kasus penelitian-penelitian, kemudian mahasiswa diarahkan untuk menganalisis variabel penelitian, kemudian menganalisis jenis penelitiannya deskriptif atau analitik. Kemudian kalau penelitian analitik mungkin mahasiswa akan diarahkan untuk merumuskan hipotesis, kemudian juga diarahkan untuk memilih uji hipotesis yang tepat, kemudian diberikan beberapa data ya yang benar absolut atau sudah dikategorikan, kemudian mahasiswa diminta untuk mempresentasikan cara menganalisis datanya, kemudian melaporkan hasilnya, sehingga itu yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi penugasan yang 25% dan bis juga 15%. Oke, nanti kasusnya itu lebih mengarah ke uji parametrik, non parametrik, komparatif maupun korelasi. Ada uji ini independent test, dependent test, Wilcoxon, yang WA-NOPA, Kruskal-Wallis, kemudian korelasi persen product moment, korelasi eksperimen dan chi-square. Nah, apa sih sebenarnya yang disampaikan tadi oleh Bu Sutini? Memang di awal mungkin tidak dipahami, nggak masalah ya adik-adik, karena kita belum membahas secara detail, tapi Bapak Putu Dharma Suyasa dan Bapak Ketut Suarjana akan memberikan beberapa topik penugasan yang saya sampaikan dan harus diselesaikan oleh mahasiswa. Harapan saya pada mata kuliah ini, karena saking pentingnya dalam penyusunan karya tulis akhir adik-adik dalam bentuk skripsi sebagai salah satu persyaratan mengakhiri program studi S.Tech ya, maka tolong dipelajari dengan sebaik mungkin, karena ini akan sangat bermanfaat baik ketika adik melaksanakan ujian sidang proposal yang menyatakan bahwa pemahaman dan pengetahuan adik itu cukup dan bisa dinyatakan layak untuk lanjut melakukan penelitian berupa pengumpulan data, dan diharapkan juga mampu nanti mempertahankan ya dan mempertanggungjawabkan data yang didapatkan dari hasil penelitian sehingga layak untuk digeneralisasikan atau disebarluaskan ke minimal tempat penelitian di mana adik-adik mengambil data atau kepake. Jadi saya simpulkan mata kuliah ini adik-adik adalah mata kuliah dengan 2 SKS, P-nya 700 menit, P-nya itu 2.380 menit dengan total waktu pertemuan adalah 3.080 menit. Adapun penjabarannya untuk masing-masing dosen pengajar adik-adik, jadi ada 980 menit dengan Bapak Ibu Putu Dharma Suyasa dan 1.250 menit dengan Bapak Ketut Suarjana, sisanya saya 850 menit dengan saya. Oke adik-adik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan awal kita ini tentang penjabaran dari rencana pembelajaran semester pada mata kuliah biostatistik ini. Jadi secara detail nanti setiap pertemuannya topiknya apa, pengampu atau dosen yang mengajarkan siapa gitu ya, bisa adik-adik simak di RPS yang akan di-share ya di grup kelas ataupun melalui koordinator mata ajar kelas. Gitu ya adik-adik. Saya kira cukup. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya ya dalam menyimak video penjelasan mata kuliah biostatistik kali ini. Dan sampai ketemu pada video pembelajaran